Bab 166. Dia dibawa Gaza ke ruangan lain. Ruang kerja yang diisi oleh sofa, meja kerja panjang, televisi dan juga ada mesin otomatis pembuat kopi di sisi lainnya. Yang membuat Sanum tertarik adalah dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta dari atas. Sini. Sanum mendekat ke sisi tersebut, dia mengagumi keindahan kota dari atas sini. Bangunan, rumah, kendaraan dan pepohonan di bawah sana tampak terlihat kecil. Beberapa gedung tinggi berdiri megah seperti gedung perusahaan Leonard. Sinar mentari terasa menyejukkan masuk menembus ruangan. Langit di atas sana juga sangat cerah. Sanum menatap bahagia pemandangan ini. Kalau seperti ini pasti seru kerja disuguhi pemandangan menenangkan mata. Gaza membuka jas kerjanya dan menyampirkan di sandaran kursi kerja, menyisakan kemeja putih lengan panjang yang membungkus tubuh atletisnya. Dia menyingsing lengan bajunya ke bawah siku, lalu melangkah mendekat dan memeluk Sanum dengan mesra dari belakang. Dua tangannya melingkar di depan perut Sanum, sedang dagunya menumpu di bawah sang istri. Sanum menoleh kaget. "Mas, ini cuman kita berdua sayang. Kalau ada yang masuk mas, gak akan ada yang berani masuk tanpa mengetuk." Sanum lega dengan itu, dia tersenyum, tangan kanannya naik membelai pipi Gaza. "Suka pemandangannya Suka banget. Ini bagus mas. Bikin tenang, apalagi lihat langit dari tempat seperti ini. Kalau mau, kamu bisa datang tiap hari sayang. Dan mas gak akan mulai kerja seperti sekarang." Gaza tergelak. Dia mengeratkan pelukannya. "Sebelum Pak Fian bawa Vesa, dia gak akan diam kalau kita dekatan." Sanum tertawa mengingat kelakuan putri mereka. "Baru satu, kamu masih bersemangat dengan visi misi meramaikan rumah. Masihlah. Mau sekarang?" "Mas." Sanum mencubit pinggang Gaza. Cowok itu tertawa renyah. 81. "Ya sayang." Sanum mengulum senyum. Mereka menikmati momen berdua tersebut dengan pemandangan kota di pagi hari. Sanum tersenyum memperhatikan Nafesa yang kini bermain bubble stick balon di dekat kantor Gaza. Karena Gaza harus ikut rapat dengan Fian, dia membawa putrinya bermain di luar. Vesa berlarian senang di tengah jatuhnya balon gelembung yang banyak di sekitarnya. Tawanya mengisi taman bagian samping perusahaan. "Duh! Hua Uma." Sanum membulatkan matanya melihat Vesa terjatuh. Dia melangkah lebar menghampiri, namun seseorang perempuan berkacamata hitam bersama seorang anak berusia 6 tahun lebih dulu menghampiri putrinya. "Sini." Perempuan itu berpakaian seksi dan ketat, memakai tank top dengan outer sebagai penutupnya di luar. Rok yang dia pakai juga sangat pendek hingga pahanya terlihat. Perempuan itu membantu Nafesa berdiri dan tersenyum. "Kenapa?" Wajahnya tidak asing. "Mama ada coklat. Mau?" "Mama." Sanum mempercepat langkahnya hingga berdiri di samping sang putri. Dia mengernyit memperhatikan wanita berambut gelombang itu yang kini berjongkok di depan Nafesa, menyodorkan sebatang coklat Silverkin. Nafesa mengangguk dan menerimanya. Kala perempuan itu mendongak dan membuka kacamata, kelopak mata Sanum membulat kaget. Dia seketika menjauhkan Nafesa dari sosok itu. "Mbak Elis?" Tanyanya tercekat. "Ya, itu Elis. Perempuan yang mengejar suaminya dan yang akan nikahkan dengan suaminya. Sudah 5 tahun berlalu, Elis kembali." Elis berdiri. "Long time no see Sanum." Dia tersenyum miring dengan tangan melambai. "Kangen gue. Apa yang Mbak lakukan di sini?" Menyapa Nafesa. Elis menengusap puncak kepala Vesa. "Vesa, kenalin ini Mama, Mama Elis," ujar wanita yang makin terlihat glamor itu menunjuk dirinya. "Mama oke."
Vesa mengerjap. Mama. Mbak. Sanum jelas marah. Elis memperkenalkan dirinya sebagai mama pada putrinya. Dia mengendong Nafesa dan mundur 2 langkah. Jangan mempengaruhi putriku. Mempengaruhi. Elis melipat tangannya dan tertawa. Sanum, gue memperkenalkan diri biar Vesa gak kaget akan punya mama lagi. Vesa, ini Uma dan ini mama baru. Dia menunjuk Sanum dan dirinya bergantian. Sanum menutup telinga putrinya. Cukup mbak. Elis menyeringai. Mana papa dari anakku? 82. Ma maksud mbak apa? Perasaan Sanum tidak enak. Pandangannya lalu teralih pada anak perempuan berusia 6 tahun yang berdiri di belakang Elis. Anak itu sangat cantik dengan rambutnya yang lurus sepunggung. Anak ini, tidak asing. Di mana Sanum pernah melihatnya? Kenalin Aurel, anak gue dan Gaza. DJUAR. Tubuh Sanum membeku. Aurel, siapa adik kamu? Anak kecil itu tampak terlihat takut menatap Elis lalu mengangguk. Adek, ucapnya menatap Nafesa. Jantung Sanum berdegup kencang kala anak itu kini menatapnya. Dia terpaku melihat sorot mata yang mirip Gaza itu. Mbak bercanda kan? Bercanda. Elis tertawa lagi, dia lalu memangkas jarak dan berbisik di telinga Sanum. Gue harap lo gak lupa 6 tahun lalu gue dan Gaza pernah tidur bersama Sanum, ucapnya menekan. Tubuh Sanum membeku. Dadanya mendadak sakit seakan ditikam belati yang tidak terlihat. Dia menatap Elis yang kini menyeringai. Bukannya gue cukup baik biarin kalian tenang sejak Gaza bebas. Sanum mundur 3 langkah dan mendekap erat putrinya. Dia menatap lagi perempuan bernama Aurel itu. Dia sangat mirip dengan Elis, sedang matanya. Kenapa hatinya sakit sekali mengetahui ini? Ini sudah lama sekali. Tentang kenyataan Elis dan suaminya. Sanum benar-benar sudah menerima masa lalu suaminya, tapi seumur hidup dia benar-benar tidak menyangka jika malam itu membuat Elis mengandung anak Gaza. Udara di sekitarnya seakan menipis, Sanum merasa sesak padahal berada di taman yang dipenuhi hijau-hijau sehingga udaranya cukup segar. Matanya memerah, cairan bening menggumpal di pelupuk mata tapi berusaha ia tahan. Persiapkan diri lo Sanum. Gue kasih 2 pilihan, mau cerai dari Gaza atau jeda sesaat. Elis tersenyum. Siap berbagi. Dek. Kelopak mata Sanum membulat. Ah gue tahu. Lo pasti pilih cerai kan? Sambung Elis dengan senyuman lebar. Gak ini gak mungkin. Mbak pasti bohong, Sanum mengelak. Dia memberikan gelengan keras. Anak ini bukan anak Mas Gaza. Elis mendengus jengkel. Gue udah yakin lo akan nolak Aurel anaknya Gaza. Kenapa gak lo tanya aja sama Gaza apa yang kami lakukan malam itu? 2 alis Elis naik, ia tersenyum smirk. Dada Sanum seperti diremas sesuatu. Air mata yang dia tahan akhirnya meluncur mulus mengenai cadarnya. Elis lalu beranjak membawa anaknya. Aurel, ayo ketemu papa. Meninggalkan Sanum yang masih terpaku untuk mencerna ini semua. 83. La termenung, kilas ingatan pada obrolan dengan Gaza yang mengakui malam itu. Gaza yang melakukannya karena dijebak dengan obat perang sareng. Sanum menahas nafas yang terasa makin sesak. Uma. Usapan lembut terasa di bawah matanya. Pandangan Sanum teralih pada sang putri, air matanya malah kain deras. Vesa, bibirnya bergetar. Ya Tuhan. Uma. Mata Vesa berkaca menatapnya. Gadis kecil itu lalu memeluknya erat, seolah mengerti dengan kesedihan ibunya. Uma gak apa-apa sayang, balas Sanum lirih. Dia memaksakan senyuman. Bohong dia mengatakan tidak apa-apa. Dia masih menangis dan mendekap erat Vesa.
Gaza melonggarkan dasinya, kaki panjangnya kini melangkah lebar kembali ke ruangannya. Agenda rapat baru saja selesai, saat mendorong pintu dan masuk ke dalam, Gaza sok kala seorang wanita lancang memeluknya. Rahang Gaza mengeras. "Kurang ajar. Beraninya kamu memeluk saya," teriaknya murka. Dia melepas dan mendorong kasar tubuh wanita itu. "Gaza, kamu gak pernah lembut." Alice mengusap tangannya yang terasa sakit. Gaza terbelalak. "Lo, hai sayang." Alice tersenyum lagi dan hendak mendekat. Tatapan Gaza menghunus tajam. "Berani lo sentuh gue lagi, gue gak segan lempar lo dari lantai ini ke bawah." Alice mau nyusul papa Sakaya dan biarin Vesa punya papa masuk penjara lagi. Alice menyeringai karena Gaza terdiam karenanya. "Keluar lo!" Usirnya melewati Alice dan berjalan ke meja kerjanya. Perhatiannya lalu teralih pada anak perempuan yang duduk di sofa ruang kerjanya. "Siapa kamu?" Matanya menatap tajam. Anak kecil itu mendongak dengan takut. Suara Gaza mengelagar ke seisi ruangan. Auranya benar-benar mencekam. "Anak kita dong sayang." Alice membuka outer bagian luarnya hingga menyisakan tank top yang memperlihatkan belahan dadanya dan juga perutnya yang rata. Dia hendak melingkarkan tangan di leher Gaza, secepat itu pula Gaza menghindar. "Lo budek. Jangan sentuh gue." Urat-urat leher Gaza menonjol karena marah. Tidak tersinggung, Alice malah tersenyum. Dia mengangkat kedua tangannya. Oke sayang, kamu gak mau anak kita lihat sesuatu yang gak pantas untuk dia lihat. Jaga ucapan lo." Alice mengedikkan bahu. Sedang Gaza menatap lagi anak kecil itu. "Lo bawa anak kecil untuk rusak rumah tangga gue." Dia menatap rendah Alice. "Murahan," makinya. 84. Lupa malam itu sayang. Alice mengusap lembut bahu kokoh Gaza. Gaza menepis tangan Alice dengan kasar. Pikirannya kembali pada malam dia terkena obat perangsang. Tangannya mengepal. "Lupa kamu wanita jalang yang tidur dengan banyak laki-laki?" tanya Gaza balik. Membuat Alice mengepalkan tangannya. "Kamu mengatakan kata itu di depan anak kamu yang kecil." "Dia bukan anak gue," bentaknya marah. Nafas Gaza memburu. Segala ketakutan berkecamuk di pikirannya. Aurel shock dengan bentakan itu. "Oh ya? Lihat mata dia Gaza, mirip dengan kamu." Gaza menatap anak itu, dia membeku begitu sadar sesuatu. Jantungnya berpompa cepat. "Kenapa? Mirip? Kamu pikir malam itu lewat gitu aja?" "Aurel sayang, Gaza papa kamu. Dia bukan ANAKGUE." "Tolak Gaza. Keluar kalian." bentaknya, menunjuk pintu ruangannya. "Tega sekali kamu bentak kami lagi Gaza," decak Alice. "Jangan harap gue percaya kebohongan lo Alice." Tekannya marah. "Kebohongan?" Alice terkekeh. "Kamu lupa malam itu. Dia anak kamu dengan laki-laki lain. Lalu kenapa matanya mirip kamu?" Gaza tidak bisa menjawab. Dia ingin menyangkal karena tahu Alice adalah wanita malam, namun perasaannya sesak melihat mata anak itu. 85. Setidaknya kamu tanggung jawab Gaza. Teriakan Alice memenuhi ruangan kerjanya. Mereka saling menatap tajam. Gaza menggepalkan tangannya, dia kemudian menekan beberapa nomor di ponsel, lalu tersambung langsung pada bagian keamanan. "Di mana kalian? Bagaimana mungkin perempuan jalang masuk ke ruangan saya?" bentaknya hingga keamanan kantor langsung meminta maaf dan terburu ke atas sana. Plak. Rasa panas dan nyeri terasa membakar pipi kanan Gaza akan tamparan keras dari Alice. Aurel tampak kaget dan berlari keluar. Nafas Gaza memburu. "Lo Alice.
Tangannya hendak melayang namun teriakan dari pintu membuat tangan Gaza berhenti. Mas. Kepalanya menoleh. Gaza tercekat menatap Sanum di ambang pintu dengan matanya yang memerah. Sayang, Gaza menurunkan tangannya dan melangkah cepat. Bai. Gaza hendak memegang tangan istrinya, namun Sanum malah menghindar. Tatapan Gaza berubah kecewa. Sanum gak suka kalau kamu lakukan kekerasan sama perempuan, ujarnya memberikan gelengan. Elis tersenyum melihat kedatangan Sanum. Ah ya Gaza, kami sudah bertemu di bawah. Sanum tahu Aurel anak kita. Kamu tahu aku bahkan sudah memperkenalkan diri pada Vesa. Mama baru dia kan. Elis. Murka Gaza. Dua orang petugas keamanan dengan baju hitam tiba dengan terburu-buru. Tatapan tajam Gaza beralih pada mereka. Kalian mau dipecat? Siapa yang biarin dia masuk ruangan saya? Murkanya menunjuk Elis dengan tangan kiri. Maaf Tuan Muda. Mereka menunduk takut. Seret dia. Perintahnya. Mereka mengangguk dan menarik paksa Elis. Berani kalian sentuh saya hah? Saya ini calon istri Gaza. Pekik Elis begitu mereka lancang memegang tangannya dan menarik paksa. Tolong ikut dengan baik, atau saya gunakan kekerasan. Kurang ajar. Gaza. Aku ini calon istri kamu. Teriak Elis lagi. Gaza tidak menghiraukan, begitu Elis keluar diseret dia membawa Sanum masuk dan mengunci pintu. Perasaan Gaza sakit melihat bulir-bulir air mata jatuh dengan mulus ke cadar istrinya. Bai. Dia hendak menyentuh tapi Sanum menepis. Jangan sentuh Sanum dulu mas, suara Sanum terdengar bergetar. Dengar aku dulu 86. Sanum menunduk, dia terisak hingga bahunya naik turun. Gaza menggepalkan tangannya dengan perasaan bersalah. Sayang, mohonnya. Mas. Bagaimana kita bicara nanti malam saja atau besok ya? Sanum gak mau ngobrol sama kamu di saat pikiran Sanum kacau. Bai. Gaza memohon. Sanum pulang dulu sama Vesa. Sanum menyeka air matanya yang jatuh lagi, dia berjalan kemana? Melewati Gaza. Secepat itu pula Gaza menarik cepat tangannya hingga masuk ke dalam pelukan suaminya itu. Dalam pelukan Gaza, tangis Sanum pecah. Dia terisak kala dua lengan kokoh Gaza mendekapnya erat. Kecupan berulang dia rasakan di puncak kepalanya. Jangan tinggalin aku Bai, jangan tinggalin aku. Sakit. Gaza memejamkan mata akan satu kata yang diucapkan Sanum dengan bergetar. Air mata Gaza menyeruak, jatuh ke pipinya. Tidak ada yang lebih dia takutkan daripada kehilangan Sanum. Bodoh. Jika saja waktu bisa diputar. Aku yakin dia bukan anak aku Bai, entahlah bagaimana kenyataannya. Gaza tidak terima jika Elis melahirkan anaknya. Sanum melepas pelukan Gaza tapi pelukan itu sangat erat. Mas lepas. Gak sayang. Sanum gak mau ngomong sekarang. Sayang. Tolong lepas mas. Mohonnya. Gaza dengan berat melepaskan pelukannya. Sanum mundur satu langkah, mata yang memerah akan tangis itu menatapnya.